Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Jumat tanggal 17 bulan Muharram tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahu, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Husain ibn Numair an Husain ibni Abdurrahman, dari Husain ibnu Abdurrahman. Jadi hadis ini atau perawi hadis ini yaitu Husain ibnu Abdurrahman pada suatu hari disengat kalajengking, dan ketika itu bertepatan dengan jatuhnya bintang. Sa'id ibnu Jubair bertanya, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah, siapakah kalian yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Qala Husain, qultu ana, aku melihatnya, walakinni lam akun fi salatin, tetapi ketika itu aku tidak sholat tahajud. Qala,
walakinni lam akun fi sholatin walakinni ludihtu. Aku ketika itu disengat kalajengking. Jadi Husain menceritakan bahwasannya dia melihat bintang yang jatuh di sepertiga malam yang terakhir. Tetapi dia mengatakan aku tidak sholat tahajud. Jadi yang dilakukan Husain ini karena ketawadhuannya, karena keikhlasannya insyaallah. Karena Husain takut dipuji dari amal yang tidak dikerjakannya. Jadi subhanallah, para salaf mereka lari dari pujian, tetapi mereka malah terpuji. Khafa al-madah bima lam yaf'al, khawatir pujian dari amal yang tidak dikerjakannya. Tetapi karena niatnya ini Allah Subhanahu wa taala rafa'ah, Allah mengangkatnya. Sampai kisahnya disebutkan di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan a'immatu ahlil hadis. Ini rif'ah minallah. Jadi siapa yang ujub terhadap dirinya, sampai di sini saja tidak ada peningkatan, artinya sudah mengangkat dirinya. Tapi siapa yang merendah karena Allah, man tawadhu'a lillah rafa. Tawadhu itu amal, praktek, bukan teori. Tawadhu itu amali wa laysat nadhari. Tawadhu itu praktek. Jadi karena ketawadhuannya Husain beliau mengatakan aku ketika itu sudah sholat tahajud terang. Beliau mengatakan demikian karena khawatir dipuji, takut dipuji dari amal yang tidak dikerjakannya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang pamrih dengan amalnya dan senang dengan pujian dari amal yang tidak dikerjakannya. Fala tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Janganlah kalian mengira orang-orang yang membanggakan dirinya dengan apa yang dikerjakannya, dan juga mereka senang pujian dari amal yang tidak dikerjakannya. Janganlah kalian mengira bahwasannya mereka selamat dari adab. Bagi mereka disediakan adab yang pedih. Jadi hendaklah kita tawadhu, hendaklah kita selalu memohon kepada Allah agar Allah membimbing kita untuk ikhlas fil qawli wal amal. Janganlah kita ujub, janganlah kita bangga dengan apa yang kita kerjakan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mengatakan diri kalian suci. Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa. An Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala uridat alayya al-umam wa ra'aitu sawadan katsiran sadda al-ufuq faqila hadha Musa fi qaumihi. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Beliau mendatangi kami seraya bersabda, uridat alayyal umam, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat para nabi yang masuk surga. Wa ra'aitu sawadan katsiran, aku melihat
warna hitam yang sangat banyak. Saddal ufuk, yang memenuhi ufuk. Jadi orang yang berjalan di padang pasir, kalau yang datang 1, 2 itu nggak kelihatan. Kalau dekat baru kelihatan. Kalau yang datang jumlahnya banyak, dari arah jauh sudah kelihatan hitam. Jadi jumlah yang sangat banyak disebut aswad, sawadan. Karena di padang pasir, kalau yang datang itu sedikit, tidak kelihatan. Baru kalau sudah dekat kelihatan. Tetapi kalau yang datang itu jumlahnya ratusan atau ribuan, dari arah jauh sudah kelihatan hitam. Nah, ini yang dimaksud hadis ini. Wa ra'aitu sawadan katsiran. Aku melihat jumlah yang sangat banyak yang memenuhi ufuk. Faqila hadza Musa fi qaumi. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Musa dan umatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira mereka adalah umat Islam, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada Musa fi qaumihi. Itu adalah Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah dan terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi anna Musa alaihi salam aktsaru al-anbiya'i taba'an ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang memiliki pengikut terbanyak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang memiliki pengikut terbanyak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya jumlah pengikut Nabi Musa lebih banyak atau Nabi Sulaiman, jawabannya lebih banyak pengikutnya Nabi Musa. Mana yang lebih banyak jumlah pengikutnya Nabi Nuh atau Nabi Isa atau Nabi Ibrahim atau yang lainnya dengan pengikutnya Nabi Musa? Jawabannya lebih banyak umatnya Nabi Musa alaihi salam. Kecuali jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jumlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dan lebih besar daripada jumlah pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam di langit yang ke berapa? Ke-6. Falamma walla baka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas ke langit yang ke-7 dan meninggalkan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa pun menangis. Qila ma yubkika? Apa yang menjadikanmu menangis? Qala ghulamun bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru min ummati. Nabi Musa berkata, pemuda yang diutus setelahku
umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku. Jadi hadis ini juga menjelaskan bahwasannya umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbanyak yang masuk ke dalam surga. Kemudian di antara faedah yang diambil dari hadis ini, fihi hirsu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nasyril ilm. Semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan ilmu. Di kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila turun wahyu langsung disampaikan. Kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat yang hadir. Jadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan wahyu, baik Al-Quran ataupun hadis. Ketika turun wahyu langsung disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi SAW ketika itu keluar setelah mendapatkan wahyu, langsung keluar mendatangi para sahabat untuk menyampaikan apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah taala surat At-Tahrim ayat 11 tentang kisah istrinya Fir'aun. Allah taala berfirman, wa daraballahu lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Dan Allah mengambil perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun. Siapa namanya istrinya Fir'aun? Asia bintu Muzahim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Tatkala berdoa, ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan amalnya, yaitu dari kesyirikannya, dari kekufurannya, dan dari fitnahnya. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Asia ketika terjadi perang tanding antara Nabi Musa alaihissalam melawan 30 tukang sihir, melawan 30.000 tukang sihir. Asia bertanya, man ghalaba? Siapa yang menang? Qala Musa. Yang menang adalah Musa alaihissalam. Aisyah berkata, qala amantu bi rabbi Musa. Aku beriman dengan Rabbnya Musa alaihissalam. Setelah itu Fir'aun marah besar. Fir'aun faghadiba ghadban syadidah. Fir'aun marah dengan kemarahan yang besar.
Kemudian Fir'aun memerintahkan supaya menyiksa Asia dengan diikat. Jadi diikat di 4 tiang, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak tiang-tiang yang berjumlah 4 untuk menyiksa orang-orang yang tidak disukai Fir'aun. Jadi Asia ini masih diharapkan Fir'aun menjadi istrinya karena kecantikannya dan karena kebaikannya. Tetapi Fir'aun marah setelah Asia menyatakan beriman kepada Rabbnya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun bertanya kepada menteri-menterinya, ma taquluna fi Asia binti Muzahim. Bagaimana pendapat kalian tentang istriku? Qalu la na'lamu minha illa khairan. Kita tidak melihat kecuali kebaikannya. Qala innaha ta'budu ilahan ghairi. Fir'aun berkata kepada menteri-menterinya, sesungguhnya Asia menyembah sesembahan selainku. Qalu idzan uktulha. Kalau demikian, bunuhlah Asia. Jadi Fir'aun tidak langsung membunuh Asia, tetapi mengikatnya di tempat yang sangat panas supaya Asia jerah dari perbuatannya dan kembali kepada agamanya Fir'aun. Jadi Asia ini diikat di 4 tiang di terik matahari yang sangat panas. Ketika pasukannya Fir'aun mengikat Asia, jadi tangannya yang di atas diikat dalam keadaan terlentang, kakinya juga diikat supaya kepanasan. Setelah itu ditinggalkan agar kepanasan, panjang hari dijemur agar kepanasan. Dan ketika tentara-tentaranya Fir'aun meninggalkan Asia, datang para malaikat menaungi Asia supaya tidak kepanasan. Demikian setiap hari. Dan Asia tetap pada pendiriannya. Kemudian pada akhirnya Fir'aun marah besar dan berkata kepada Asia, lihatlah batu yang paling besar yang ada di hadapanmu. Kali ini aku tidak main-main. Lihatlah, undur ila al-jabal. Lihatlah ila sakhra, ila a'dhami sakhra. Lihatlah ke batu yang paling besar. Kalau kamu tidak mau kembali, illam tarji ila diniki alqaituha alaiki. Jika kamu tidak mau kembali ke agamamu, saya akan melemparkan batu itu kepadamu. Maka Asia berkata, sebagaimana yang disebutkan pada ayat ini, qala rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Baru Asia membaca doa ini, ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Asia rumahnya yang ada di surga. Dan Asia pun tersenyum, tertawa. Fir'aun heran. Ungduru ila hadi. Lihatlah wahai menteri-menteriku pada wanita ini. Lihatlah alangkah gilanya orang ini. Kita menyiksanya, wahia tadhab. Kita menyiksanya tapi dia tertawa. Kemudian Fir'aun memerintahkan
supaya Asia ini dilempar dengan batu yang sangat besar. Dan sebelum Asia ini dilempar batu oleh Firaun, oleh tentaranya Firaun, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Sehingga Firaun membunuh atau melempar Asia dengan batu yang sangat besar. Ketika itu nyawanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asia lebih memilih surga yang ada di sisi Allah daripada menjadi istrinya Firaun. Dan pada akhirnya di surga nanti Asia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tuannya penghuni surga. Jadi salah satu tuan wanita dari dunia yang sempurna di surga diantaranya adalah Asia, istrinya Firaun. Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Yahya ibnu Ja'far qala haddatsana Waqi' an Syu'bah an Amr ibni Murrah an Murrah al-Hamadani an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamula minar rijali katsirun. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Walam yakmul minan nisa'i illa Asia. Adapun tidak ada wanita yang sempurna kecuali hanya 4 saja. Asia imra'atu Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun. Wa Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan yaitu Khadijah dan siapa? Fatimah. Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fadla Aisyah 'ala nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am. Dan kelebihan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain seperti kelebihan makanan sarid ala sa'iri ta'am dibandingkan makanan-makanan yang lainnya. Jadi Asia menjadi sayyidatu nisa'il jannah, menjadi tuannya wanita-wanita yang ada di surga. Karena Asia ini janda dan suaminya kafir, tidak ketemu lagi dengan suaminya, sehingga Asia dinikahkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman wasayyibatin wa abkara. Jadi Allah taala berfirman asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istrinya, Allah akan mengganti istri yang muslimat, mukminat, qanitat, ahli ibadah, qanitatin, apalagi abidatin yang khusyuk, yang ahli ibadah, saihatin, kemudian apalagi thayyibatin, janda, wa abkara, janda dan juga perawan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wa'ada Rasulullah wa'adallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Allah menjanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam thayyibat, janda di surga, imra'ata Fir'aun wa ukhta Nuhin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah di surga nanti akan menikahi janda, yaitu istrinya Fir'aun dan saudarinya Nabi Nuh alaihissalam. Wal abkar wa abkara Maryam bintu Imran wa ukhtu Musa. Dan Allah menjanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perawan di surga, yaitu Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam.
karena belum menikah sampai meninggal dunia. Di surga akan dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula saudarinya Nabi Musa alaihissalam dinikahkan oleh Allah di surga nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Asia. Jadi Asia ini kembali kepada ucapannya, anal insan muwakkalun bin nutqihi. Seseorang itu dikembalikan pada ucapannya. Sehingga apabila kita mengucap, janganlah mengucapkan kecuali yang baik. Hafidz Ibnu Hajar berkata, wa kanat firasatuha fi Musa alaihissalam shadiqatan hina qalat qurratu ainin li. Firasatnya Asia tentang Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi benar. Tatkala berkata qurratu ainin li, anak ini penyejuk hatiku. Walak, dan penyejuk hatimu wahai Fir'aun. Fir'aun berkata, amma anti fana'am, kamu iya, amma ana fala, aku tidak. Fir'aun sekiranya mengatakan iya, dia akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberi petunjuk kepada istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau qala na'am." Sekiranya Firaun mengatakan iya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada Firaun sebagaimana Allah memberi petunjuk kepada istrinya. Jadi para ulama mengatakan annal insana muwakkalun binutqihi. Seseorang itu dikembalikan pada ucapannya. Nabi Yakub alaihissalam ketika mengatakan aku khawatir Yusuf hilang pada akhirnya. Aku mengkhawatirkan Benyamin hilang juga. Tetapi Nabi Yakub alaihissalam ketika mengatakan la tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, jangan putus asa dari rahmat Allah. Carilah Yusuf dan saudaranya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ketika ucapannya demikian, Nabi Yusuf kembali, saudaranya juga kembali. Demikian. Innal insana muwakkalun bi kalami. Seseorang itu sesuai dengan ucapannya. Jadi la taqulu illa khaira. Janganlah mengatakan sesuatu kecuali yang baik, karena Allah taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita di jalan menuntut ilmu, kita mengatakan kita tidak bisa apa manfaatnya kita di sini? Kayaknya kita tidak ada manfaatnya. Ya sesuai dengan ucapannya. Tapi kalau kita mengatakan semangat, bismillah, saya akan menjadi orang bermanfaat. Saya akan menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seseorang sesuai dengan ucapannya. Wallahu taala alam. Kemudian ada pertanyaan, apakah Asia ini seorang nabi? Maka pendapat yang lebih kuat bahwasannya tidak ada seorang nabi pun kecuali harus laki-laki. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Jadi seorang nabi harus apa? Harus laki-laki. Jadi Maryam, Asia, ibunya Nabi Musa, Hawa, Sarah, dan yang lainnya, wanita-wanita yang mulia, mereka adalah wanita-wanita yang mulia, tetapi bukan seorang nabi. Jadi syarat nabi harus laki-laki. Tentang Maryam, Allah berfirman, wa ummuhu siddiqah. Ibunya Nabi Isa adalah siddiqah, termasuk siddiqin, bukan termasuk nabiyin. Karena syarat seorang nabi harus laki-laki. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada pagi ini.
insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li asatidatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.